Selamat datang di cerita horor. Baik, kita mulai kali ini. Kita dengarkan para peserta. Mulai. Jadi ada satu anak laki-laki, namanya itu sebut aja Arya. Dia itu masih SMP dan dia itu kayak kuliah. Nah, dia itu karena rumahnya jauh dari tempat kuliahnya, dia itu kayak nginep di satu komplek gitu. Dah, aslinya dulu dia itu lebih suka tinggal di rumah karena ada ibu dan penjaganya. Sekarang dia agak jarang ke rumah karena almarhum ibunya gitu. Oh, jadi Selalu keinget gitu loh. Jadi kayak dia itu takut di rumah karena udah nggak ada ibunya, akhirnya nginep di kos-kosan komplek gitu. Apa itu kayak dia itu nangis banget, sedih karena kau ingat almarhum ibunya. Habis itu karena dia udah 5 tahunan tinggal di komplek, dia setuju buat pulang. Di situ juga ada penjaganya, jadi dia nggak terlalu sedih amat. Ya, perjalanannya itu sekitar 4 jam. Pas udah nyampe, Ada temennya nggak pas pulang itu? nggak ada. Dia jadi kayak nyupir sendiri gitu loh. Mobil. Ya, Bahaya banget. pas dia nyampe di depan gerbang, dia itu bengong dan ngomong, apa aku jual aja rumah ini, aku juga nggak bisa tinggal di sini sendirian terus. Habis itu pas si penjaganya itu bilang kayak gini, kenapa Neng, ada sesuatu? Terus dia ngomong ya nggak ada. Habis itu dia sampai masuk ke rumah, dia itu siap barang-barang dan mandi gitu ya. Pas Oh, dia bersih-bersih habis itu. Capek kali ya. karena itu juga malam, dia pun tidur. Dia tidur sambil nangis-nangis gitu loh, keinget almarhum ibunya. Dan dia tuh kayak nangis banget. Terus habis itu dia pun nonton TV jam 9 malam. Pas dia nonton TV, dia itu nangis-nangis banget sambil bilang ibu gitu terus. Oke, lanjut part 2 deh. Oke, sekarang giliran saya yang cerita, tolong didengarkan baik-baik. Jadi di suatu malam ada anak yang bernama Faro. Jadi Faro ini tinggal di rumah sendirian ya. Rumahnya di hutan. Karena dulu peninggalan orang tuanya, sekarang orang tuanya sudah nggak ada, almarhum. Jadi sekarang dia tinggal sendirian di rumah. Nah, malam itu dia ingin beli makanan gitu loh lah. Jadi terus gue langsung itu, katanya gue beli aja langsung martabak gitu. Ya. Jadi kayak toko martabaknya itu nggak terlalu jauh gitu ya? Iya, nggak terlalu jauh tapi harus ngelewatin pohon-pohon yang banyak banget. Akhirnya Cifaru ini berangkat dong. Dia itu SMA kelas 3 mau kuliah. Besok itu hari kelulusannya, lulus atau enggaknya. Dan akhirnya si Faro ini beli martabak. Sesampainya di warung martabaknya, dia pun ditanya sama penjualnya, sendirian aja deh? Iya, si Faro jawab, ya karena udah malam, ini udah jam 12 malam. Kata penjual martabaknya tuh singkat banget dan kayak serem gitu loh. Ya udah nih, selesai. Padahal Faro belum bilang apa-apa. Ya udah deh, Faro bayar. Sesampainya dia sampai di rumah tuh masih kebingungan, kenapa ya, kok aku tadi belum bilang apa-apa tapi penjualnya udah selesai, apa mungkin udah masak atau gimana. Dan akhirnya si Faro ini tidur dong, cuci kaki terus langsung tidur. Nah, pas tidur ini dia masih mikirin hal yang sama, kayak nggak bisa dilupain gitu loh. Dan akhirnya si Faro ini ketiduran. Terus akhirnya
si Faro ini bangun jam 4 pagi, langsung siap-siapin. Dia masih kepikiran tuh sama yang kemarin yang dia lihatnya. Dan akhirnya penjual martabaknya ketuk pintu rumah Faro. Akhirnya Faro bukain dong siapa itu, karena di rumahnya nggak ada jendela satupun lah. Dan akhirnya si Faro itu bukain. Berarti rumahnya tuh dalam kondisi gelap ya? Ya gelap bet asli, lampunya juga mati. Dia pakai lampu senter sama lilin-lilin. Akhirnya si Faro buka, ternyata itu penjual martabak. Terus dia bilang, ada apa ya? Kemudian si penjual martabak itu tadi bilang dong ke si Faro, jangan apa ya, ya kalau itulah ya, simple aja lah ya, iyalah ya. Ya. Jadi si penjual martabaknya ini bilang, hati-hati sama kaca yang bergelas hijau, karena itu adalah sumber kematian. Jadi si Faro bingung dong, maksudnya apa. Dia tutup lawangnya, tutup pintunya. Sesudah selepas itu dia langsung tidur lagi karena takut ya. Lah pas itu dia itu pas tidur itu miring ke kiri, tapi tiba-tiba dia itu langsung tertidur melumah, langsung tidur menghadap ke atas. Dan tiba-tiba matanya nggak bisa ditutup dong, matanya kebuka terus. Akhirnya pas di atas itu dia melihat penjual martabak gitu dengan kondisi banyak darah di kepala dan tangan-tangannya, pokoknya seluruh badannya itu berdarah semua. Akhirnya dia dikatain, hati-hati dengan hati-hati dengan cermin bergelas hijau, karena itu adalah sumber kematian. Lagi-lagi dia bilang seperti itu terus menerus, dan akhirnya dia selesai lah ya. Nah terus akhirnya si dia itu Faro langsung bisa. Nah pas itu dia tanya dong ke orang-orang komplek. Ya udah deh, dia dapat jawabannya, ternyata itu adalah penjual martabak yang hasilnya dia sudah mati tadi malam sebelum Faro pesen martabaknya tepat 2 menit yang lalu. Wow.